Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah komitmen untuk setia pada Tuhan. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan si isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya, kesetiaan Allah tidak tergantung dari kesetiaan kita sebagai orang percaya. Sifat Allah tidak dapat dipengaruhi oleh umat ketebusannya. Sebagai sebuah pertanyaan, bagaimana komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan? Salah satu sifat Allah adalah kesetiaannya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya Allah setia memberikan anaknya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bagaimanapun keadaan kita, Allah juga tetap mengakui kita sebagai anak. Bagaimana untuk kita memiliki komitmen untuk tetap setia pada Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup dalam kuasa dan kekuatan Allah. Ingatlah, tidak ada kita yang sanggup untuk berkomitmen tetap setia kalau bukan Tuhan yang memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau bukan Tuhan yang memberi kuasa atau kekuatan, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita adalah orang yang telah setia menjadi seorang pelayan Tuhan. Tetapi ketika kita berkomitmen tetap setia, kita harus hidup dalam kuasa dan kekuatan Allah. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, bagaimana untuk kita berkomitmen tetap setia? Kita harus setia dalam panggilan dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, setiap kita pasti mengalami yang namanya perubahan hidup, mengalami keadaan yang berubah-ubah, baik dari posisi kita, jabatan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan apapun kita, Allah tetap setia bersama-sama dengan kita. Dalam panggilan dan pelayanan pekerjaan Tuhan, penting buat kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, dinyatakan
apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya dalam kita menjalani pekerjaan Tuhan, dalam kita menjalani panggilan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus ingat, kita harus bekerja dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga, bagaimana untuk kita berkomitmen tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu memiliki komitmen individu atau pribadi untuk tetap setia. 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-13. Jika kita tidak setia, jika kita ini tidak setia, Dia yang adalah Tuhan tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya, kesetiaan Allah itu adalah sebuah hal yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita tidak setia, tetapi Tuhan mengatakan, jika kita ini tidak setia, Dia tetap setia. Artinya bahwa Allah punya sikap kesetiaan itu sendiri. Maka penting kita berkomitmen secara pribadi kita untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Kita tidak perlu melihat atau kita tidak perlu membandingkan. Pasti ada respon orang terhadap kita ketika kita setia kepada Tuhan. Ada orang yang mengatakan kita bahwa kita melakukan sesuatu, kita ingin dilihat. Ada sebuah tantangan juga, kita ingin melayani Tuhan, bahwa kita ini adalah ingin mencari sesuatu hal yang menguntungkan kita. Artinya kita tidak boleh tergantung dengan respon keadaan yang ada di dunia yang ada saat ini. Kita harus memiliki komitmen untuk tetap setia, dan kita harus merasa bahwa terhormat ketika kita setia kepada Tuhan. Tuhan melihat kita berlaku setia kepadanya. Jangan kita memperhatikan, jangan kita melihat situasi yang ada saat ini. Orang bisa menilai kita setia atau tidak, tetapi kita harus dari komitmen pribadi, kita dari hati kita menyatakan kita tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari pada kesempatan ini saya mengajak kita memiliki komitmen untuk kita tetap setia kepada Tuhan sebagai aplikasi buat kita. Ketika kita berkomitmen setia kepada Tuhan, maka kita yang pertama, kita harus setia bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Yang kedua, kita harus mendengar panggilan Tuhan, peka mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pekerja swasta, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, kontraktor, apapun pekerjaan kita, kita harus ingat, kita harus setia melayani Tuhan. Dan yang keempat, kita harus selalu hidup di dalam doa dan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan rohani yang menguatkan rohani kita untuk kita teguh dalam iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kelima, bagaimana untuk kita berkomitmen setia kepada Tuhan, yaitu kita harus setia dalam perkara Tuhan, perkara pekerjaan Tuhan, kita harus setia melakukannya. Dalam kitab Injil Lukas dinyatakan di sana, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara besar. Artinya Tuhan mempercayakan sebuah tugas pekerjaan pelayanan kepada kita. Ketika kita mulai setia dari hal yang kecil, hal yang besar Tuhan juga akan pasti berikan buat kita. Itu sebuah jaminan Allah kepada kita. Kalau kita telah setia dalam perkara yang kecil, perkara besar Allah kerjakan buat kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk kita memiliki komitmen hidup tetap setia kepada Tuhan. Mulai hari ini kita harus berkomitmen
sebagai doa kita. Tuhan, aku bersedia menjawab seruan-Mu. Tolonglah aku untuk tetap setia. Bukan hanya hari ini saja, tetapi setiap hari, setiap saat. Aku tidak menunda lagi. Gunakan hidupku untuk menjangkau yang hilang, menyentuh yang terluka, dan membawa terang ke tempat yang gelap. Membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka hidup di dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.